Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan uji regresi logistik di program Minitab. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Minitab, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari regresi logistik. Regresi logistik merupakan salah satu analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, perbedaan regresi logistik dengan regresi linear yaitu skala data pada variabel dependen, di mana dalam regresi logistik menggunakan skala data nominal, contohnya jawaban ya dan tidak. Sedangkan untuk regresi linear menggunakan skala data interval atau rasio. Nah, sebelum melakukan regresi logistik, ada uji prasyarat yang wajib terpenuhi, yaitu uji Hosmer-Lemeso, di mana uji statistik tersebut digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah fit atau belum. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari regresi logistik, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, di sini ada data variabel independen, di mana variabel independen yang digunakan ada dua variabel. Lalu untuk data variabel dependen yaitu data binary atau data nominal. Nah, untuk nama variabelnya, variabel dependen yaitu variabel kualitas audit, di mana kategori variabel kualitas audit yaitu skor 0 untuk keterangan KAP non Big Four. Lalu untuk skor 1 memiliki keterangan KAP Big Four. Sedangkan untuk nama variabel independen yaitu X1 dan X2 memiliki keterangan audit fee dan temp budget pressure. Nah, langsung saja kita lakukan input data dari program Microsoft Excel ke program Minitab. Nah, ini data ini ya, kita copy lalu kita paste di program Minitab. Nah, di sini saya menggunakan Minitab versi 21 dan langsung saja kita lakukan analisis uji regresi logistik di program Minitab. Nah, caranya kita bisa pilih Start, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Binary Logistic Regression, lalu pilih Fit Binary Logistic Model. Nah, di kolom respon kita masukkan variabel dependen. Lalu untuk kolom Continuous Predictor kita masukkan variabel independen yaitu X1 dan X2. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output regresi logistik. Bentar, akan saya perbesar dulu. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output regresi logistik, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji prasyarat untuk regresi logistik, yaitu menggunakan uji Hosmer-Lemeso. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah sesuai atau model dinyatakan sudah fit. Dan jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak sesuai atau model dinyatakan tidak fit. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji Hosmer-Lemeso, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output uji Hosmer-Lemeso. Nah, di output Minitab, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel Goodness of Fit Test. Nah, diketahui nilai p-value Hosmer-Lemeso sebesar 0,298. Nah, angka yang ini ya. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah sesuai atau
model dinyatakan sudah fit. Nah, dengan kata lain, uji prasyarat dalam regresi logistik sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria pengujian dalam uji wall atau uji simultan. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel yang masuk model independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersamaan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel yang masuk model independen berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji wall, selanjutnya di sini ada analisis output uji wall. Nah, pada output uji wall, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel analisis of variance, yang lebih tepatnya nilai p-value regression, di mana nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,000. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 dengan nilai chi-square hitung sebesar 17,67. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel yang masuk model independen berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, setelah kita melakukan analisis output uji wall, selanjutnya kita akan melakukan analisis uji hipotesis. Nah, ini ya di tabel koefisien. Tapi sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji T atau uji hipotesis untuk regresi logistik. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial atau secara individu terhadap variabel dependen. Dan jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial atau secara individu terhadap variabel dependen. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji hipotesis, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output uji hipotesis untuk regresi logistik. Nah, diketahui variabel X1 memiliki nilai p-value sebesar 0,001. Nah, angka ini ya. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu untuk variabel X2 memiliki nilai p-value sebesar 0,000. Nah, angka ini ya. Nilai tersebut juga kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, untuk analisis selanjutnya, di sini ada analisis output persamaan regresi logistik. Nah, untuk persamaan regresi logistik, kawan-kawan semua bisa fokus pada regression equation. Nah, untuk analisisnya, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 4,33. Nah, angka ini ya. Angka ini diperoleh dari tabel koefisien. Nah, yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 4,33. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai negatif, yaitu sebesar minus 0,510. Nah, angka ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel dependen akan menurun sebesar minus 0,510. Begitu juga sebaliknya.
Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif, yaitu sebesar 0,0670. Nah, angka yang ini ya. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 0,0670. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk analisis selanjutnya di sini ada uji koefisien determinasi. Nah, pada uji koefisien determinasi, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel model summary, yang lebih tepatnya pada kolom adjusted R-square, di mana nilai adjusted R-square sebesar 16,54%. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel yang masuk model independen memberikan sumbangan pengaruh secara simultan atau secara bersamaan terhadap variabel dependen sebesar 16,54%. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis regresi logistik menggunakan program Minitab. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.